Oke, sudah siap ya Pak ya? Saya buka dulu untuk acara pagi ini. Sepertinya belum semua hadir ya. Oh, lewat YouTube sudah ada 50 yang waiting. Panitia tolong dibantu untuk dibukakan untuk yang YouTube. Oke, sudah dibuka ya. Oke, baik, saya buka terlebih dahulu untuk acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di webinar edisi ke-31, webinar yang diselenggarakan atas inisiasi dari Aptikom dan juga Bisa AI. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Web Development in 2020 Start Coding at Home. Pada kesempatan ini kita sudah telah bersama dengan kita Bapak Hercules. Selamat pagi Pak. Mic-nya mungkin bisa di-unmute Pak. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya. Oke, hari ini Pak Hercules bercerita mengenai Web Development in 2020 Start Coding at Home ya. Nanti tema spesifiknya akan dijelaskan oleh Pak Hercules. Kemudian sedikit informasi, di webinar ini terselenggara atas inisiasi dari Aptikom dan juga Bisa AI. Ini sudah jalan sebenarnya edisi yang ketiga Pak. Ya, jadi yang edisi sebelumnya sudah menghadirkan tema di bidang Internet of Things dan juga di bidang security. Nah, pada kesempatan ini kita coba mengangkat topik yang sebenarnya sudah ada dari dulu namun tetap tren sampai dengan sekarang, yaitu pengembangan aplikasi web ya, seperti itu ya Pak ya. Nah pada kesempatan ya baik, pada kesempatan ini selain Pak Hercules, saya juga Oktav akan coba sedikit memberikan tutorial penggunaan framework kode Ignite PHP untuk kasus front end dan back end. Oke, baik. Sepertinya sekarang sudah banyak yang berkumpul. Baik, untuk mempersingkat waktu, Pak Hercules sudah siap, Pak? Ya, siap. Oke, baik. Sebelum dimulai, saya coba membacakan CV dari Pak Hercules. Pak Hercules merupakan saat ini dosen dari STIMIK Palangkaraya. Benar ya, Pak ya? Iya, betul. Dan juga menjabat sebagai Ketua Aptikom Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, seperti itu ya Pak. Ya, baik. Baik, silakan Pak Hercules untuk yang pertama untuk materinya bisa disampaikan dalam waktu 1,5 jam Pak. Silakan. Waduh, lama sekali ya. Boleh sambil ngobrol aja. Ya, nanti mungkin lebih banyak kita diskusi ya. Ya. Coba saya ini dulu, share materi. Oke, apa sudah muncul? Sudah. Muncul, Pak. Ya. Sudah muncul ya? Oke, sebentar. Ini kok ke sini. Sebentar. Nah. Oke, bentar. Oke, sudah muncul? Sudah muncul, Pak. Iya, ya. Masih loading ya. Atau videonya saya matikan ya, biar agak jaringannya lebih ringan. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Oke, selamat pagi semua. Kawan-kawan, baik itu dosen
baik itu mahasiswa, kemudian rekan-rekan praktisi, kemudian rekan-rekan mahasiswa atau siswa yang baru lulus. Izinkan saya pada pagi hari ini mencoba untuk berbagi sedikit pengalaman seputar web development. Jadi sebenarnya ini untuk panduan kita kalau kita mau menjadi seorang web developer, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa web developer ini sudah menjadi sebuah profesi yang memang sangat menjanjikan, terutama di bidang IT, ya. Jadi kalau menurut US News and World, ini web developer ini salah satu peringkat ketiga, ya, pekerjaan teknologi terbaik di dunia sampai saat ini, gitu ya. Bisa kita kunjungi langsung di website moneyus.com ini, bahwa web developer merupakan salah satu karir pekerjaan IT yang terbaik nomor 3, ya, setelah software developer, kemudian ada IT manager, kemudian ada web developer. Nah, di sini lalu ada database administrator dan information security analyst. Oke, ini menjadi sebuah profesi yang memang sampai saat ini itu masih tren, ya. Jadi walau ini sudah lama tentang pengembangan web, ya, kita tahu bahwa web developer ini sudah mulai menjadi tren sejak internet booming, ya, baik itu dengan e-commerce-nya, baik itu dengan semua beragam aplikasi-aplikasi yang terkoneksi dengan internet. Jadi ini lapangan pekerjaan yang memang banyak membutuhkan tenaga kerja. Nah, dari segi salary-nya pun atau dari pendapatannya pun kita bisa melihat sendiri bahwa pendapatan rata-rata seorang web developer, yaitu baik dia bekerja sebagai karyawan ataupun dia bekerja sebagai freelance sendiri, ini bisa membuka income yang cukup besar, gitu ya. Jadi nanti kita sebagai seorang web developer, kita bisa buat produk, ya, produknya bisa kita jual, gitu ya. Nah, ini bisa menjadi income tersendiri. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai apa itu web development. Nah, web development kalau menurut Wikipedia ini merupakan sebuah kerjaan, gitu ya, atau bagian pekerjaan yang terkait dengan pengembangan sebuah website, baik itu untuk internet atau intranet, ya. Nah, jadi sebuah website ini itu bisa dibangun untuk dijalankan baik itu di dalam internet maupun private network. Nah, di dalam pengembangannya sendiri, seperti kita ketahui bahwa kalau kita pernah mengambil mata kuliah rekayasa perangkat lunak, sebenarnya pengembangan sebuah website ini merupakan bagian dari pengembangan perangkat lunak juga. Jadi kalau misalnya ada pengembangan life cycle yang tipe klasik seperti waterfall model dan sebagainya, maka di dalam web development life cycle ini juga lebih spesifik lagi, dia merinci tahapan-tahapan yang akan dikerjakan di dalam bagian pengembangan web itu sendiri, ya. Jadi tahap yang pertama itu dimulai dari requirement gathering. Ini kita mulai mengumpulkan requirement system, keinginan user, kebutuhannya apa. Nah, nanti di sini pada tahap pertama, ya. Kemudian ada tahap kedua, desain dan strategi, ada technical strategi, ada branding juga, ada UI dan UX design, ini user interface dan user experience. Kemudian ada tahap perancangan di navigation module, kemudian ada konsep testing, ada development, kemudian ada database arsitektur, ada front end dan back end development, kemudian ada integration, kemudian ada testing, ya. Jadi ini merupakan sebuah fase atau
istilahnya itu tahapan-tahapan pekerjaan di dalam kita melakukan pengembangan web. Jadi web itu sebenarnya akan selalu mengalami siklus atau pengembangan ya dari pertama kali website itu dibuat sampai bagaimana website itu bisa di-deploy dan di-maintenance sehingga website itu tetap bisa eksis, bisa hidup dan selalu mengalami pengembangan. Oke, ini mungkin yang pertama sedikit saya jelaskan terkait dengan proses requirement gathering ya. Jadi requirement gathering ini merupakan proses di mana kita memahami dan mengidentifikasi persyaratan teknis proyek bisnis dan melanjutkan dengan rencana yang jelas. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, sebelum kita melakukan segala sesuatu pekerjaan, kita mestinya harus memahami sebuah scope project atau ruang lingkup sebuah project itu sendiri, di mana kita bisa menyamakan persepsi antara klien kita ingin bahwa konsep yang mereka inginkan atau mengembangkan sebuah website itu kita bisa tangkap user kebutuhan dari penggunanya. Nah, di mana di situ kita bisa melalui focus group atau diskusi ya. Nah, ini banyak misalnya ada dari wawancara dan sebagainya, atau kita melakukan meeting dengan klien dan sebagainya. Itu di tahap focus group di sini. Kemudian ada brainstorming, ini penyamaan persepsi ya antara klien dan developer. Kemudian ada observation, ini tahap kita pengamatan ya, baik itu proses bisnis yang ada di dalam klien kita. Lalu kita bisa melakukan tanya jawab, survei. Nah, ini semua tahapannya adalah proses kita melakukan requirement gathering. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memiliki persepsi yang sama dengan apa yang diinginkan oleh klien kita atau pengguna akhir dari website yang kita punya. Kemudian tahap yang kedua ya di dalam software development ini biasa disebut sebagai desain strategi. Jadi di sini kita mulai melihat keinginan pengguna tadi, keinginan dari user tadi, ini desain kaya dan responsif, pasti semuanya mereka butuh sesuatu yang wah gitu ya dengan web hasil kita gitu ya. Maka kita sebagai seorang web developer mestinya bisa memberikan masukan-masukan dan saran-saran terkait dengan kebutuhan mereka tadi. Nah, disinilah kita mulai coba memberikan gambaran ke klien kita, memberikan gambaran kalau misalnya website ini nanti bisa ngapain, fitur-fiturnya ini bisa apa. Nah, ini yang bisa kita terapkan di dalam draft kasar kegiatan bentuk website yang menjawab kebutuhan dari klien kita tadi. Nah, situs web yang baik ini bisa dikembangkan oleh fondasi yang kuat dan kerangka kerja. Dari situs web harus stabil dan aman. Nah, ini membutuhkan hosting yang cepat dan mudah dikelola. Ini bisa kita berbicara terkait bagaimana nanti ke depannya website ini bisa eksis gitu ya. Baik itu dari tahap pembuatannya sampai nanti tahap development-nya, sampai tahap deploy-nya. Kita upload sampai ke tahap produksinya. Ya. Nah, kemudian ada technical strategi. Kalau tadi desain strategi, kita berbicara terkait website itu fungsi akhirnya nanti untuk apa gitu ya. Nah, kemudian kita berbicara technical strategi. Jadi kalau technical strategi di sini terdiri dari keputusan terkait dengan fitur dan fungsi yang akan ditambahkan ke situs web. Nah, fitur dan fungsi ini ya secara teknikal yang namanya sebuah website itu dia berjalan di dalam protokol HTTP. Yang ini bisa diakses melalui web browser gitu ya. Nah, web server. Nah, jadi secara teknikal nanti apakah website yang diinginkan ini lebih banyak diakses melalui smartphone atau web browser atau keduanya gitu ya. Nah, ini bisa menjadi secara teknik nanti akan mempengaruhi pemilihan
teknologi web apa yang akan kita implementasikan di dalam menjawab kebutuhan konsumen di fase 1 tadi. Nah, kemudian ada tahap keempat, ini branding. Kalau branding ini nanti kalau kita berbicara branding ini lebih ke desain atau tampilan antarmuka. Ya, jadi tahap branding ini adalah tempat kita mempertahankan esensi dari tujuan situs web dan memadukannya dengan klien. Jadi kita melihat karakteristik dari klien kita seperti apa, coba kita kita gambarkan ke dalam sebuah layout, ya, ke dalam sebuah layout. Layout ini mencerminkan karakteristik dari klien kita, ya, sehingga dia bisa menyampaikan karakteristik yang dia punya melalui sebuah website. Pengunjung akan tahu kalau dia punya ciri khas atau karakteristik sendiri, ya. Nah, di branding proses ini ada 4 tahapan yang biasanya dilakukan. Ada brand discovery, ada brand design, ada collectorial design, dan delivery. Nah, dari sketsa-sketsa kasar ini, gitu ya, dari sketsa-sketsa kasar ini nanti kalau memang dia sudah di-approve sama klien kita, mulai tahapan-tahapan ini nanti kita jalankan sampai dengan membuat ikon, gambar dan sebagainya yang untuk ditampilkan di halaman interface website kita atau aplikasi web kita. Nah, kemudian ini yang menarik, ada UI dan UX design, ya. Ini sangat penting sekali di dalam menjamin keberlangsungan dari penggunaan sebuah website. Ya, pada fase ini kita mencoba menghubungkan spesifikasi teknis web dan menggabungkannya dengan desain antarmuka sedemikian rupa sehingga pengguna kita merasa mudah dan nyaman untuk menggunakan situs. Ya. Nah, kita dapat membuat tampilan bernuansa situs yang lebih menarik, ya, bisa ditambahkan dengan berbagai animasi atau desain yang lebih interaktif. Nah, kalau dia user experience ini lebih mengarah ke pengalaman pengguna ketika dia menggunakan website atau aplikasi web kita, ya. Jadi kebiasaan pengguna, apakah dia lebih mudah ketika dia mengakses situs kita, baik itu dari sisi navigasinya, menemukan informasinya, apakah gambar-gambar yang kita sajikan di halaman depan itu apakah lebih simpel, sederhana. Nah, ini bisa kita lihat dari karakteristik pengguna yang mau kita sasar, gitu ya. Nah, itu terkait dengan user experience. Kemudian kalau terkait dengan user interface, ini terkaitan dengan penggunaan tipografi atau teks yang ada di dalam sebuah halaman website. Ada teksnya, bagaimana warna teksnya, apakah dia konsisten atau tidak. Kemudian ada layout di situ, kita menentukan tata letak halaman webnya. Nah, kemudian penggunaan warna, kemudian ada juga visual design. Jadi ini yang akan mempengaruhi user experience dan user interface di dalam sebuah halaman website. Nah, biasanya ini tugasnya ada istilahnya nanti ada front end developer, ya. Ada istilahnya front end developer. Nanti ini bagian dari salah satu mendesain tampilan antarmuka itu adalah tugas seorang front end developer. Kemudian ada fase yang ke-6. Ini kita mulai merancang navigasi sebuah website. Jadi membangun situs web, ini harapannya kan kita kalau pengguna sekali dia mengunjungi sebuah website, apa yang dia mau cari dari website tersebut, dia bisa dapat informasi itu dengan mudah, ya. Jadi navigasi ini sangat mempengaruhi kenyamanan atau tadi user experience dari pengguna. Nah, kita membangun situs tujuannya adalah supaya pengguna itu
tidak hanya sekali saja berkunjung di website kita. Kalau bisa dia bisa berkali-kali bahkan menjadi pengguna tetap gitu ya. Nah, kalau kita merancang jalur navigasi yang dapat menghubungkan pengguna dengan website kita, ini lebih mudah ya. Tentu hasil akhir yang diinginkan oleh klien kita gitu ya, bahwa dia bisa mempromosikan produknya di website itu, kemudian dia bisa menyampaikan informasi dari perusahaannya dan sebagainya gitu ya. Ini bisa ditangkap dengan banyak pengguna yang lebih loyal atau setia dengan website kita ya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan pemandu gitu ya. Maka kalau sekarang lagi ngetrennya gitu ya, ada sebuah website nanti keluar chatbot gitu ya. Dia yang bisa memandu kita mau cari apa di halaman website ini gitu ya. Nah, ini bisa dipadukan juga. Nah, nanti kita terkait dengan tren penggunaan teknologi ke depan gitu ya di 2020 sampai ke depan. Nah, salah satunya ini chatbot ini gitu ya, yang bisa memandu pengguna di dalam sebuah website. Nah, kemudian ada tahap ketujuh ya, ini lebih sebenarnya ini mengulang tahapan dari 1 sampai 6 tadi, bahwa setiap konsep yang sudah kita kita jalankan, baik itu dari tahap user requirement-nya yang kita dapatkan, gathering data tadi dari klien. Nah, ini ide-ide yang sudah muncul atau ide-ide kasar, draft, desain dan sebagainya, itu bisa kita tes kembali gitu ya. Dengan kita membuat sebuah prototipe, lalu kita sajikan kembali ke sebuah klien, apakah sudah spesifik, oke, dan sebagainya, yang mana yang menurut kita yang paling baik, konsep tadi, nah itu yang akan kita deploy gitu ya, atau yang akan kita mulai masuk ke dalam tahap development. Nah, tahap konsep testing ini hanya memastikan tim pengembang atau pengembang web untuk melakukan tahapan pengkodingan ya yang sudah fix desainnya gitu ya. Nah, tahap development ini memulai pengkodean. Ya, pada langkah ini kita perlu membuat kode program sesuai kerangka kerja, mendefinisikan pseudocode, algoritma untuk fungsional web kita. Nah, disinilah pengalaman ngodingnya gitu ya. Jadi sebelum kita ngoding, mestinya kita sudah membuat konsep yang jelas, atau kita sudah punya konsep yang jelas. Kita mau bikin fiturnya apa. Jadi step-stepnya sudah rinci gitu ya, sudah jelas, baik itu dari kebutuhan pengguna sampai dengan desainnya tadi, desain navigasi dan sebagainya. Nah, kemudian kebutuhan storage data gitu ya. Kalau misalnya sebuah website yang mau kita bangun itu ternyata dia butuh tempat penyimpanan gitu ya, atau tempat penyimpanan data, maka kita juga perlu yang namanya melakukan perancangan basis data. Nah, perancangan basis data ini merupakan salah satu modul opsional saja kalau memang website kita itu dia memerlukan tempat storage atau tempat penyimpanan data-data dari pengunjung website. Nah, tahap ini dilakukan berdasarkan persyaratan situs web. Jadi kalau dia memang butuh tempat penyimpanan yang sifatnya butuh DBMS gitu ya, database management system, maka kita masuk ke dalam database arsitektur. Nah, ini untuk mencakup modul-modul penting seperti kita merekod data, kita men-select data, kita meng-create, update dan sebagainya. Nah, di sini kita mulai melakukan perancangan basis data ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah mendeploy dari tahapan front end dan back end development. Nah, di sini kita dapat memanfaatkan teknologi, ada istilahnya ya di dalam web development itu ada client side dan server side.
Dalam sebuah website itu ada client side dan server side. Nah, kalau yang dari client side itu biasanya istilahnya adalah front end. Nah, di sini tempat apa yang bisa kita langsung lihat oleh pengguna, ya. Jadi front end developer itu apa namanya, profesinya ya orang yang biasa menangani di bagian front end, dia disebut sebagai front end developer, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang di belakang back end developer atau biasa yang disebut sebagai apa namanya, server side, gitu ya. Nah, kalau di bagian front end biasanya kita sering ketemu dengan yang namanya HTML, CSS, JavaScript, gitu ya. Nah, ini yang bisa langsung dilihat oleh user interface. Proses yang ada di belakang layar, ya, itu disebut sebagai server side. Nah, bahasa pemrograman yang biasanya di dalam server side itu seperti PHP, ASP, Java, Node.js, ya. Kemudian ada Python, kemudian ada apa namanya, basis datanya, gitu ya, ada SQL Server, baik itu MySQL, MongoDB dan sebagainya. Nah, ini tahapan yang ke-10. Kemudian yang ke-11, setelah semua modul-modul tadi yang kita development, baik itu dari bagian modul front end-nya, bagian back end-nya, baru kita mulai integrasikan, ya. Nah, pengembangan website itu bisa dari modul-modul terkecil, kemudian nanti ketika kita integrasikan, dia menjadi satu kesatuan website yang utuh, baik itu dari front end sampai dengan fitur yang ada di back end. Nah, proses integrasi ini ya merupakan tahapan apa namanya, produksinya. Jadi mulai dari penyatuan modul-modul terkecil sampai yang ke besar, kita juga mulai deploy baik itu ke hosting maupun apa namanya, supaya website kita itu sudah bisa diakses dari internet ataupun intranet tadi. Nah, tahapan terakhir adalah testing, ya. Nah, aplikasi yang kita buat itu mestinya perlu diuji, ya. Nah, situs web ini perlu diuji untuk persyaratan. Apakah dia sudah sesuai dengan konsep awal, harapan-harapannya, gitu ya. Baik itu dari sisi fungsionalnya, baik itu dari sisi usability-nya, baik itu dari sisi compatibility-nya, database operasionalnya, kemudian baik halamannya, performance-nya, bahkan sampai ke bagian security, ya. Nah, functional testing di sini dia menguji apakah website kita itu sudah bisa berfungsi dengan apa namanya, dengan benar, apakah kita sudah bisa menguji dengan apa namanya, modul-modul yang ada itu sudah bisa berjalan dengan sesuai harapan kita, gitu ya. Misalnya fitur login, apakah sudah bisa login atau belum. Nah, ini pengujian fungsional testing. Kalau usability ini terkait dengan apa namanya, pengalaman pengguna tadi, gitu ya, kemudahannya, ya. Apakah dia mudah dicari aplikasi apa, informasi di dalam website. Kemudian ada compatibility, ini terkait dengan apa namanya, website kita ini compatible dengan beberapa device misalnya. Apakah dia desktop, apakah dia mobile, bagaimana tampilannya, apakah apa namanya, konten isi website kita itu bisa teratur, baik itu dibuka dalam beberapa device yang berbeda. Nah, kemudian terkait database testing, ini terkait dengan query dan sebagainya, gitu ya. Kalau crowd testing ini kita menguji dengan banyak pengguna, ya. Misalnya aplikasi itu bisa diakses oleh orang banyak dalam waktu yang bersamaan. Apakah performance-nya turun atau down dan sebagainya. Kalau interface ini pengujian yang bisa dilihat langsung oleh pengguna, gitu ya. Nah,
pertanyaan selanjutnya, di dalam web development kita ini mestinya belajar dari mana, gitu kan? Karena banyak sekali bahasa pemrograman yang kita tahu di di dalam dunia web atau web programming, ini banyak sekali bahasa-bahasa pemrograman yang ada muncul. Misalnya ada JavaScript, ada ASP, ada PHP, ada Java, ada Python dan sebagainya. Jadi bingung. Kadang-kadang kalau misalnya orang awam mau masuk di dalam pembelajaran web development, dia bingung mau belajar dari mana. Ya. Nah, makanya kita butuh yang namanya peta jalan atau roadmap. Kita mulai dari mana sebenarnya, ya? Nah, tapi ini ada beberapa catatan saya atau ada poin saya dulu bahwa sebelum kita mau masuk belajar pemrograman web, kita harus menentukan minat kita, ya. Nah, minat ini seperti apa ya? Keseriusan atau fokus gitu ya. Kalau kita memang mau belajar di web programming, udah kita belajar pemrograman atau bahasa pemrograman yang berjalan di web gitu ya. Jangan ditambah lagi belajar Android misalnya atau bahasa-bahasa yang berjalan di mobile. Nah, ini akan memperlambat atau memecah fokus belajar kita. Terus poin yang kedua, ini adalah perkuat literasi. Ini termasuk kemampuan bahasa Inggris. Nah, literasi di sini kemampuan minat kita membaca gitu ya. Karena yang namanya pembelajaran web programming atau web development, literaturnya itu lebih banyak yang berbahasa Inggris. Bahkan sampai dengan dokumentasi bahasa pemrogramannya. Jadi setidaknya perkuat literasinya. Terus yang ketiga, ikuti roadmap dan forum-forum diskusi serta kunjungi web yang memang membahas tentang web development. Nah, ini contohnya saya sebutkan dua, misalnya di W3C School sama di Web Dev. Ya. Nah, W3C School ini sudah detail, ya, sudah detail di situ. Situ bahasa bahasa pemrograman untuk web development sudah jelas, itu spesifik dibikinkan roadmapnya sampai kita bisa nguji skill kita atau ada kuisnya di situ. Nah, kalau di web dev ini memang khusus dikembangkan oleh Google gitu ya. Nah, di situ pokoknya terkait dengan web development informasinya jelas di situ. Nah, yang terakhir ini harus praktik ya. Sama praktik lagi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah roadmap-nya bagaimana gitu ya. Nah, ada situs gitu ya. Ini di roadmap.sh. Ini si Kamran ya, yang membuat sebuah roadmap atau peta jalan pembelajaran web gitu ya. Pembelajaran web kalau kita mau menjadi seorang web developer, kita harus punya apa dulu atau kita mau belajar apa dulu. Nah, berdasarkan situs tersebut gitu ya. Ini mungkin saya buka dulu webnya. Saya stop sharing dulu ya. Oke, sudah muncul? Sudah muncul? Di web? Sudah ya? Sudah. Ya. Oke. Nah, di roadmap.sh ini, ya, ini yang buat si Kamranah, gitu ya, si Kamran. Dia ini sudah membuat peta jalan terkait dengan pengembangan web. Ya, jadi kalau kita mau melakukan pengembangan web tadi ada pilihan gitu ya, apakah kita mau jadi seorang front end developer atau back end developer atau DevOps gitu ya. Nah, kedepannya ini ada nih coming soon-nya. Tapi memang ada membahas tentang terkait dengan full stack developer. Oke, misalnya kita masuk ke front end dulu ya.
Nah, kalau misalnya kita mau memilih terkait dengan front end, apa yang harus kita pelajari? Nah, ada legenda di sini kalau dia dikasih tanda apa namanya centang di sini berarti dia personal recommendation atau yang direkomendasikan. Ya, sebaiknya harus tahu, harus belajar, sama harus paham gitu ya, harus setidaknya tahu istilah itulah. Ya, nah yang pertama itu terkait dengan internet, ya. Bagaimana internet itu bisa bekerja, lalu protokol yang berjalan di dalam internet itu bagaimana, lalu browser itu bagaimana cara kerjanya, terkait dengan domain name server, domain, posting. Nah, ini pengetahuan umum di dalam seputar internet, ya. Nah, setelah kita mulai paham terkait dengan internet, kemudian kita mulai ke basic tadi, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada bagian front end, ya, ada bahasa HTML, ada CSS, dan untuk pemrograman client side-nya ini ada JavaScript, ya. Nah, di dalam HTML sini, ya, ini kita belajar dasar-dasar HTML, baik itu penggunaan tag-nya, kemudian layouting-nya, form validasinya, kemudian convention-nya. Nah, ini dasar-dasar semua. Saya rasa juga tutorialnya di di internet sangat banyak, atau kunjungi saja di Witrisi School. Di situ sudah jelas terkait dengan basic-basic HTML, baik itu CSS, JavaScript, sampai nanti ke bahasa server side-nya. Nah, setelah kita mempelajari bahasa-bahasa front end, lalu kita mulai masuk ke dalam pemahaman terkait dengan version control system. Nah, version control system ini ya sering kita dengar istilah Git gitu ya. Nah, Git ini memang salah satu yang paling populer digunakan. Kemudian terkait dengan repo hostingnya juga, kalau kita populer itu lebih banyak GitHub, GitLab, dan Bitbucket. Nah, ini sebuah repo, tempat penyimpanannya gitu ya, tempat reponya. Jadi segala code program kita, kalau kita developnya lokal, nanti coba bisa kita simpan dia di dalam repo. Nah, nanti menggunakan Git di sini kita bisa dengan mudah membuat sebuah versi pengembangan web kita, ya, mulai dari modul apa kita bangun, ya, dan ini bisa kita kita kontrol. Misalnya kita mau bikin modul login dulu gitu ya, terus nanti setelah selesai modul login, shortcutnya kita masuk ke modul yang lain gitu ya. Nah, akhirnya nanti ini pengembangannya ini bisa kita mergerkan sehingga dia menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, kemudian di dalam front-end development juga ternyata dibutuhkan juga pengetahuan terkait dengan web security. Ya. Nah, web security di sini baik itu terkait dengan HTTPS-nya, ya, misalnya SSL dan sebagainya. Kemudian ada content security policy-nya, kemudian ada CORS dan OAPS. Ini merupakan organisasi yang memang membahas terkait dengan standarisasi keamanan konten web aplikasi. Kemudian ada package manager, ya. Kalau mungkin kawan-kawan yang memang sudah terbiasa dengan penggunaan package manager, kalau di dalam bahasa pemrograman web servernya, misalnya di PHP itu ada Composer, ya. Nah, kalau di client side-nya ini ada npm dan yarn. Ini fungsinya apa? Fungsinya package manager ini untuk menjamin independensi ketergantungan library-library yang kita manfaatkan di dalam sebuah library framework-nya. Ya, misalnya ada update dari pembuatnya, kalau kita memakai library-nya, nah kita bisa jalankan package manager-nya. Kemudian ya ini masih panjang sebenarnya ya. Masih panjang di sini terkait perjalanan untuk belajar menjadi seorang front end developer, ya. Tapi saya
merekomendasikan gitu ya, ada beberapa tahapan yang sebenarnya di sini bisa kita loncat ya, terkait dengan CSS arsitektur dan CS preprosesor. Walaupun ini direkomendasikan harus tahu dulu gitu ya. Karena kadang-kadang kenyataan di lapangan kalau kita belajar secara otodidak, kadang-kadang kita mau belajar nih pakai CSS framework, misalnya pakai Bootstrap gitu ya. Kita langsung belajar bagaimana integrasinya ke dalam sebuah pemanfaatan layouting di dalam front end-nya gitu ya. Maka sebenarnya di sini ada nih, setelah kita mengerti bagaimana membangun CSS processor dan CSS arsitekturnya, di sini ada kita disuruh memilih ya, kita mau belajar berbasis framework gitu ya. Nah, kalau di dalam roadmap ini ada rekomendasi personal dari si Kamran ini, dia pakai React.js ya. Nah, ini juga nanti akan saya kaitkan juga dengan trennya nanti, tren di dalam 2020 ke depan. Kenapa nih rekomendasinya kok React.js, bukan Angular atau bukan Vue.js gitu ya. Sebenarnya namanya alat gitu ya, banyak jalan menuju lemah, tergantung kita nyamannya yang mana gitu ya. Tergantung kita yang nyamannya yang mana. Nah, di sini juga terkait dengan web komponen, ada HTML template ya, ada custom element, ada shadow DOM, kemudian ada CMS framework gitu ya. Di sini ada React Strap, Material UI, ada Twinland, ada Bootstrap ya. Nah, ini banyak sebenarnya yang perlu kita ketahui ya. Setidaknya kita tahu istilahnya, kita tahu fungsinya ya, walaupun lebih bagus lagi kalau kita bisa menguasai. Nah, kemudian ada progressive web. Nah, ini juga terkait dengan kebutuhan di dalam tren teknologi di tahun 2020. Sebenarnya ini dari 2017-an progressive web ini memang sudah mulai muncul gitu ya. Jadi terkait dengan bagaimana supaya aplikasi web itu seolah-olah seperti aplikasi yang desktop gitu ya, atau dijalankan di dalam sebuah aplikasi mobile juga mantap gitu ya, cepat dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan progressive web. Nah, ini sebenarnya sudah mulai advance di sini ya, udah mulai advance. Jadi terkait dengan mobile application, kemudian ada desktop application. Ya, jadi desktop application ada Electron ini bisa membuat seperti web assembly ya. Nah, terus pengembangannya ini terus berlanjut ya. Jadi teknologi web ini di bagian front end developernya akan tetap selalu berkembang gitu ya. Nah, ini yang di front end. Kalau kita di bagian back end-nya bagaimana? Apa yang harus kita ikutin? Nah, di bagian back end ya, sama seperti front end tadi, kita harus paham internet dulu, kemudian ada beberapa pengetahuan basic front end-nya yang harus kita paham juga terkait dengan HTML, CSS dan JavaScript. Mestinya direkomendasikan ini mestinya sudah paham juga gitu ya, karena mau tidak mau sebagai seorang web developer kita harus bisa melihat output akhirnya dari bahasa pemrograman web servernya, server side-nya. Nah, kemudian ada juga pengetahuan umum terkait dengan operating system ya. Nah, di situ terkait dengan bagaimana pemanfaatan terminal, proses manajemen, memori, input output, kemudian ada basic networking. Ini juga penting juga bagi seorang back-end developer. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke dalam pemilihan bahasa pemrograman. Nah, di dalam pemilihan bahasa pemrograman berbasis server side ada beberapa pilihan di sini. Nah, yang direkomendasikan ternyata
yang JavaScript. Ya, walaupun kita tahu bahwa ada beberapa bahasa server side yang memang sampai sekarang pun masih powerful, ya. Misalnya PHP, ada Python, ada Java, ada C dan Ruby. Nah, sebenarnya kalau pendapat saya pribadi, sebenarnya pemilihan pembelajaran bahasa server side ini tergantung dari kebutuhan kita, gitu ya. Kebutuhan kita. Tapi kita nanti kalau memang mau fokus ke back-end developer, mestinya kita harus spesifik belajar bahasa pemrograman yang memang fokus di situ saja. Kalau misalnya kita sudah pilih PHP, udahlah, kita fokus ke PHP aja. Walaupun tidak ada salahnya kita juga mempelajari bahasa-bahasa yang lain, ya. Apalagi ini memang ada rekomendasi, ternyata pengembangan web ke depan memang banyak lebih menggunakan JavaScript, ya. Ini banyak nih nanti kita bahas terkait dengan keuntungan-keuntungannya. Nah, lalu sama nih seperti di front-end ada version control, ada repo hosting, ya. Kemudian di bagian back-end juga kita pasti ketemu dengan yang namanya pengelolaan basis data. Nah, pengelolaan basis data, ya, baik itu tipe datanya yang relasional maupun yang NoSQL. Nah, ini sudah disebutkan ada PostgreSQL, ada MySQL, MariaDB, ada Microsoft SQL, ada Oracle yang Enterprise. Kemudian yang NoSQL ini juga ada beberapa nih, MongoDB, ya, yang direkomendasikan, ada Rating, ada Code, kemudian ada Dynamo. Nah, ini kalau kita ada kebutuhan spesifik terkait dengan pemanfaatan data store, ya. Nah, kemudian kita juga perlu nih belajar terkait dengan API, ya. Jadi kalau misalnya website kita tadi ternyata perlu dikoneksikan ke beberapa aplikasi lain, atau website kita ini menjadi data centernya atau nanti pusat datanya dari aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, maka kita harus mengerti terkait dengan pengembangan API, ya. Nah, ada yang REST API, ada JSON API, ada SOAP. Ini lebih ke web service sebenarnya, ya. Nah, ada autentifikasi gitu, ya. Nah, caching juga perlu nih bagi seorang web developer ini untuk kita paham nanti bagaimana kita bisa mencapai yang namanya tadi itu performance gitu, ya. Performance. Jadi loading, kecepatan halaman web dan sebagainya ini nanti terkait dengan caching. Kemudian ada web security knowledge, ini hampir sama juga tadi, cuma di sini kita ada tambahan nih, hashing algorithm, ya. Nah, ini terkait dengan security, ya, terkait dengan security, bagaimana kita mengenkrip data-data yang masuk ke dalam basis data, ya. Ada MD5, ada SHA, ada script, ada bcrypt gitu, ya, ada mycrypt dan sebagainya. Jadi ada hashing algorithm, kemudian yang standar tadi ada TTPS, core dan sebagainya. Nah, ini yang terkait dengan fase testing, ya. Seorang web developer, back-end developer juga penting nih mengerti terkait dengan testing. Ya, yang perlu di testing apa? Pertama tadi integration testing pada saat kita melakukan fase integrasi tadi. Kemudian ada unit testing, ada functional testing, ya. Nah, kemudian design dan development principle. Nah, ini masuk ke dalam prinsip-prinsip pengembangan dan desain. Nah, ini teori banget, tapi kalau sebagai seorang web development bagian back-end-nya mestinya juga ya kalau bisa dibaca atau kita paham gitu, ya. Ada solid, keys, yakni dry. Gitu ya. Ini sebenarnya istilah design pattern aja, gitu ya. Kemudian ada search engine, ini masih banyak nih sampai dengan virtualisasi, gitu ya. Ada container, ada Graph, ada Graph database, WebSocket, web server. Nah, ini untuk deploy-nya nanti. Jadi settingan website kita gitu, ya, supaya dia bisa diakses di web server. Bagaimana kita ngerti kalau kita develop di dalam lokal dulu. Misalnya kita bikin web server lokal, nanti kita kalau sudah selesai kita deploy ke dalam yang online-nya gitu, ya, atau di hosting atau di cloud atau di virtual mesinnya, gitu, ya. Nah, ini masih banyak yang akan berkembang terus gitu, ya,
teknologi-teknologi ini. Tapi kalau kita mau tahu kita belajarnya dari mana, nah ikutin roadmap ini, gitu ya. Kalau kita memang pure belum mengerti apa-apa terkait dengan web development, atau kita memang tidak ada basic IT-nya, gitu ya, maka ada beberapa tahapan yang memang harus kita jalani, ya, supaya nanti pembelajaran kita itu runut dan efektif, jadi tidak terlalu banyak buang-buang waktu. Nah, ini di bagian backend developernya. Nah, di DevOps ini sebenarnya lebih ke membahas terkait dengan ini, environment sebuah server, gitu ya. Ya, jadi sebuah server web, gitu ya, nanti di sini terkait dengan bagaimana kita mengerti terkait dengan virtualisasi, kemudian manajemen servernya, ya, ini banyak di sini. Nah, misalnya random programming language, ini dasarnya kita ngerti yang mana, mau pilih apa, gitu ya, belajar bahasa pemrogramannya. Kemudian ada mengerti terkait dengan perbedaan operating system konsep. Apakah dia berbasis Windows, apakah dia berbasis Linux, atau dia berbasis Mac OS. Nah, ini dasar juga, ya. Cuma yang lebih penting di sini, kalau kita di bagian DevOps ini tentu sangat erat terkait dengan yang namanya networking, security, dan protokol. Karena mau nggak mau kita menjadi admin admin sistem di sini, ya. Jadi kalau kita mau sambil bekerja, gitu ya, jadi admin sistemnya, ya, atau di bagian data center admin. Nah, ini di DevOps ini bisa masuk, gitu ya. Nah, ini sudah advance juga sebenarnya, ini terlalu sudah terlalu teknis. Oke, berikutnya saya kembali ke share. Nah, itu tadi detail, maaf, sudah muncul? Halo? Sudah muncul, halo, Pak? Ya, terima kasih. Baik, tadi detail dari pilihan kalau kita mau belajar front end, back end, dan DevOps, gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau ke DevOps, berarti kita harus menguasai back end, gitu ya. Tapi kalau kita mau pilih front end saja, tadi urutannya jelas, ini kita belajar basic-basic. Nanti juga saya saya rangkum di dalam sebuah slide. Nah, sebelum kita memilih ini, maka ada pengetahuan dasar, gitu ya. Kalau memang kita bukan di bidang IT, atau kita mau belajar secara otodidak, gitu ya, maka ada required for any patch. Jadi sebelum kita masuk ke bagian-bagian rule dari web developer ini, maka ada beberapa bagian yang memang harus kita paham dulu sebelum kita bisa masuk ke front end, ya. Ini pengetahuan awamnya yang harus pengetahuan umumnya yang memang harus kita kuasai dulu, yaitu tadi terkait dengan Git, gitu ya, version control, ada basic terminal usage, ini kita terkait dengan penggunaan command line, ya, bash, Linux, dan terminalnya, sebenarnya semua di situ, gitu ya, baik itu perintah-perintahnya, bagaimana kita pindah direktori dan sebagainya, itu pengetahuan dasar terkait terminal usage. Nah, kemudian ada juga nih pengetahuan dasarnya adalah data structure dan algoritma, ya. Nah, data structure dan algoritma ini kalau di dalam bidang IT ini jadi mata kuliah mata kuliah dasar atau basic atau fondasinya, ya. Jadi rumpun informatika itu ada 5, gitu ya. Ada teknik informatika atau sering disebut dengan ilkom, gitu ya. Kemudian ada sistem informasi, ada manajemen informatika, ada rekayasa perangkat lunak, ada apalagi
teknik komputer gitu ya, dari rumpun informatika itu data struktur dan algoritma ini menjadi mata kuliah dasar atau fondasi ya. Karena di dalam data struktur mau tidak mau, kalau kita mau ngoding gitu ya, kita harus paham tipe-tipe datanya gitu ya. Kita harus paham algoritma, kita harus paham sorting, kita harus paham fungsi logika gitu ya, if, then, else gitu ya, perulangan. Nah, ini semua harus ada pengetahuan data struktur dan algoritma. Nah, kemudian ada GitHub nih, salah satu repo saja. Sebenarnya masih ada beberapa pilihan, ada GitLab, kemudian ada Bitbucket. Ya, tergantung kita saja pilihannya, gitu ya. Kemudian terkait dengan license dan semantic person ini, bagaimana kita membuat lisensi dari hasil karya kita. Apakah dia berbasis open, gitu ya, open license. Kemudian ada pengembangan versi gitu ya, dari versi alpha, beta gitu, kemudian sampai dengan ini sudah stabil gitu ya. Nah, ini semantic version. Nah, terus ada SSH, ini kalau kita biasa mau mengupload file website kita ya. Ini biasanya ada telnet, kemudian ada WinSCP, ada FTP gitu ya. Nah, ini terkait SSH. Kemudian ada protokol juga penting jadi pengetahuan dasar. Nah, kalau desain pattern ini terkait dengan pola ngoding gitu ya. Pola ngoding yang penting struktur ngoding kita itu mudah dipahami orang, ikutin simple gitu ya, tidak terlalu banyak pemanfaatan variabel yang memang tidak penting. Makanya ini desain pattern ini lebih ke simple ngodingnya gitu ya. Jadi ini terkait dengan sambil pengalaman kita di dalam belajar data struktur dan algoritma. Jadi ini kalau kita belajar bahasa pemrograman, desain pattern ini bagaimana. Lalu karakter encoding ini kita tahu kalau misalnya di dalam website itu di dalam beberapa regional daerah gitu ya, ini bisa berbeda-beda karakternya ya. Misalnya kalau bahasa Cina, bahasa Arab itu tidak mengerti, mungkin kita tidak mengerti dengan semantik karakternya. Nah, makanya di dalam website sendiri ada istilah karakter encoding. Ini kalau misalnya untuk bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Latin, nah ini terkait dengan karakter encoding ya. Oke, nah ini yang saya bilang tadi web developer rule. Jadi kadang-kadang kan kita sering banget nih dengar istilah front end developer gitu ya, atau back end developer, atau full stack developer, atau sering banget kan ada lowongan orang nyari programmer front end, programmer back end, atau full stack gitu ya. Nah, apa sih bedanya sebenarnya terkait dengan front end, back end, dan full stack? Kalau kita lihat dari roadmap tadi, ya roadmap yang perlu dipelajari di bagian front end, back end, dan full stack sebenarnya sudah jelas gitu ya. Bagian-bagian skill yang harus dikuasai kalau kita mau menjadi web developer di front end atau back end atau bahkan full stack developer. Nah, biasanya yang front end developer ini ya dia ngurus yang bagian client side ya. Tadi sudah kita bahas di awal slide, ada dua bagian website gitu ya, ada yang client side, ada yang server side. Nah, pengembang yang di bagian front end ini biasanya dia lebih orang yang karakteristiknya suka desain atau desainer gitu ya, atau web design gitu istilahnya, atau suka dibilang itu orang yang memang suka dengan desain, suka seni, atau ngerti dengan layouting ya. Nah, ini biasanya dia akan menguasai HTML, CSS, dan JavaScript.
Nah, pekerjaan umum yang akan berhubungan langsung dengan lapisan front end adalah web designer. Ya. Jadi kalau kita mau bikin apa namanya khusus hanya template gitu ya, template sebuah website ini juga bisa jadi sebuah apa namanya income tersendiri ya. Kalau kita mengunjungi situs ThemeForest misalnya, di situ banyak sekali orang yang menjual template-template website yang sudah jadi gitu ya. Nah, kita bisa masuk ke situ nih kalau kita mau jadi seorang web designer yang freelance misalnya atau tidak bekerja sebagai karyawan perusahaan, tapi kita freelance, kita mau bikin suatu produk saja, tapi produk ini mau kita jual. Nah, ini bisa kita jual di ThemeForest misalnya, ya. Tapi tetap ada apa namanya kaidah-kaidah yang memang harus diikutin di dalam pembuatan template. Misalnya kita mau fokus nih, mau bidangnya mau belajar pembuatan template untuk WordPress misalnya. Ya tidak jauh ya dari bahasa-bahasa ini HTML, CSS dan JavaScript. Ya. Nah, itu yang front end developer. Kemudian yang back end. Nah, yang back end ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau di roadmap juga sudah jelas terkait dengan skill-skillnya, terkait dengan penguasaan teknologinya. Dia memang lebih ke orang yang apa namanya menguasai di bidang back-end developer. Ini di sisi server. Ya, sisi server itu bagian yang memproses penerimaan request dari apa namanya front end atau dari klien gitu ya, dan mengembalikan layanan tadi melalui sebuah server gitu ya. Nah, ini menerima request, mengembalikan halaman, dan untuk menyimpan atau mengambil data pengguna. Nah, ini bagian dari back-end developer pekerjaannya. Ya. Nah, di sini kita beberapa tadi mungkin sudah di roadmap sudah jelas, tapi di sini ada dispesifikan lagi gitu ya, terkait dengan version control, terkait dengan hosting, environment, including database administration, kemudian mengerti HTML, CSS, JavaScript, kemudian dia punya pengetahuan terkait accessibility dan security, kemudian ada menguasai beberapa bahasa pemrograman atau framework gitu ya, framework bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server. Nah, minimal yang harus dipelajari apa kalau mau jadi seorang web developer bagian back-end. Nah, ini saya rangkum sekilas tadi terkait dengan roadmap juga. Ya, ada dasar-dasar internet, basic, OS general knowledge, kemudian pelajari dan fokus hanya satu bahasa pemrograman server side dulu. Boleh pilih Java, Python, PHP, JavaScript atau yang lain gitu ya. Pilih saja yang mana yang populer, yang mana yang lihat tren. Saran saya seperti itu ya. Kemudian pelajari basic version control. Nah, ini seperti Git dan repo. Kemudian ada bahasa relational database gitu ya, ada Postgre, ada MySQL, ada MariaDB, Oracle. Nah, ini apa namanya sama seperti roadmap. Ini ringkasan saja gitu ya. Nah, ini yang terakhir terkait dengan full stack developer. Ya, sering sekali ini kan kita dengar apa namanya di internet atau di lowongan-lowongan programmer gitu ya, dicari seorang full stack developer gitu ya. Nah, full stack developer ini mencakup pekerjaan pengembangan dari front end dan back end. Jadi sebenarnya apa namanya skillnya luar biasa gitu ya seorang full stack developer. Terus pengetahuannya juga lebih banyak terkait dengan apa namanya di bidang web development. Bahkan menjadi seorang full stack developer juga dia merangkap sebagai seorang apa namanya sistem analis gitu ya. Nah, sistem analis ini apa? Sistem analis merupakan sebuah apa namanya profesi atau orang yang menjadi perantara antara klien dan developer. Ya, istilahnya bahasa-bahasa teknis gitu ya, dia bisa terjemahkan ke dalam bahasa awam sehingga mudah dimengerti sama
orang awam gitu ya, atau klien gitu. Nah, ini seorang full stack developer ya. Jadi seorang full stack developer nih ada yang front end, back end, kemudian dia juga menguasai basis data, kemudian ada DevOps-nya juga, bahkan sampai dengan mobile app. Wah, ini luar biasa sekali kalau misalnya kita bisa menjadi seorang full stack developer. Tentu ini membutuhkan waktu yang panjang bisa menguasai ini semua, atau setidaknya mengerti gitu ya, yang mana yang bisa dimanfaatkan di front end, bagian back end, atau di dalam basis data. Nah, ini luar biasa sekali kalau kita bisa menjadi seorang full stack developer. Nah, ini basic system tool ya. Jadi sebelum kita ngoding gitu ya, jadi kadang-kadang kan kita harus siapin apa dulu nih. Kadang kalau kita mau masak nasi goreng kan kita perlu peralatan, perlu bahan dan sebagainya gitu ya. Nah, di dalam web development juga seperti itu. Kalau kita mau bikin sebuah website, kita perlu ada namanya alat dasarnya atau kebutuhan dasar dulu. Ya, yang pertama adalah komputernya, terus text editor, ya. Nah, ini ada VS Code, ada Sublime, ada Atom, iScript, dan lain-lain. Ini banyak nih, bahkan Notepad pun jadi text editor gitu ya. Kemudian ada web browser, ini terserah pilih mau Chrome, Firefox, kemudian ada Mozilla, bukan Mozilla, ada Safari gitu ya, ada Edge yang punya bawaan Windows dan sebagainya. Kemudian kita juga punya tahu terkait dengan eksekusi di command line gitu ya, terminal. Kemudian kalau untuk bisa adopt Photoshop gitu ya, ini opsional saja. Siapa tahu kalau kita mau bikin sebuah gambar ya, kita mau resize, kita mau crop dan sebagainya, ya memang opsional kalau terkait dengan pengetahuan Photoshop dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya terkait dengan pengolahan icon-icon misalnya, ini bisa juga digunakan di dalam desain. Nah, ini kita masuk ke dalam web development trends in 2020. Ya. Nah, ada istilah teknologi namanya progressive web apps gitu ya. Nah, progressive web apps ini sebenarnya lebih menyasar ke bagaimana website kita itu kalau dibuka di dalam aplikasi mobile gitu ya atau desktop itu sama persis atau tidak banyak perubahan. Jadi latar belakangnya kenapa ada progressive apps, karena kadang-kadang kalau misalnya dia dibuka di browser, tapi kalau dibuka di browser HP itu biasanya sangat berat gitu ya, sangat berat. Makanya Google ya menemukan teknologi ini, progressive web apps ini, bagaimana supaya website ketika dia dibuka di dalam mobile browser itu lebih ringan ya. Nah, ini terkait dengan progressive web. Nah, kebutuhannya memang karena selama ini atau ke depan orang akan lebih banyak mengakses melalui mobile phone. Mau tidak mau adaptasi web development juga akan mengarah ke mobile gitu ya. Makanya keluar istilah yang namanya di sini ada mobile first development ya. Kalau progressive web apps, aplikasi webnya sudah ada tapi dia berjalan di web browser, tapi mau dibawa ke dalam versi mobile. Nah, kalau yang mobile first development ini dibalik. Pengembangan webnya itu belum ada, jadi kita fokuskan dulu ke mobile, baru nanti ke ke websitenya yang via browser. Nah, kemudian tren yang kedua ini adalah artificial intelligence dan bots. Nah, ini tadi sempat saya singgung di awal bahwa tren 2020 yang namanya AI, kecerdasan buatan, ini akan menjadi sebuah babak baru di dalam era disruptif ya. Ini akan banyak sekali bidang-bidang AI akan masuk ke dalam sebuah segmen dunia website
baik itu di dalam e-commerce, baik itu di dalam web yang menyasar bidang pendidikan, kemudian web yang sifatnya seputar company profile dan sebagainya. Nah, ini bidang artificial intelligence akan masuk di situ. Nah, kemudian ada accelerated mobile pack AMP. Ya. Nah, ini di AMP sendiri gitu ya. Ini sebenarnya sama tadi fokusnya ya ke mobile juga gitu ya. Karena mau tidak mau segmentasi teknologi web akan mengarah ke mobile web browser. Jadi aplikasi yang diakses web browsernya itu melalui smartphone. Nah, ini bagaimana mengakselerasinya? Bagaimana menambah performanya supaya dia lebih cepat dibuka, loadingnya cepat dan sebagainya. Nah, ini sebuah teknologi juga dari Google. Kemudian ada single pack application. Nah, single pack application ini sebuah tren teknologi yang ke depan ini selaras dengan kebutuhan programmer yang menguasai framework JavaScript. Ya. Kenapa? Karena single pack application ini merupakan sebuah halaman web yang hanya satu pack, tapi dia bisa meminta request dan menerima request itu secara asinkronus. Nah, asinkronus itu dia tidak tidak harus berurutan, ya, tapi dia bisa jeda, gitu ya, bisa jeda antara requestnya sama penerimaan layanan requestnya di dalam satu halaman. Nah, jadi nanti ke depan, makanya tadi kita kembali ke rekomendasi dari Kamran tadi, ya, bahwa nih framework atau bahasa pemrograman server side yang akan direkomendasikan di 2020 itu adalah JavaScript sama dia, ya. Nah, makanya karena ini dia selaras dengan tren teknologinya. Jadi single pack application ini biasanya nanti kita coba cari misalnya bahasa framework JavaScript-nya, misalnya ada Vue.js, ada Angular di situ, ya, banyak lagi macam-macamnya, ya, yang dia bisa support untuk menghandle single pack application. Nah, ini akan jadi tren. Jadi kalau misalnya ada nih adik-adik mahasiswa atau adik-adik siswa atau kita yang memang belum pernah belajar pembuatan web gitu ya, mau belajar, nah saran saya liatin tren teknologinya. Jadi kalau misalnya tren di 2020 ke depan ini bakal JavaScript, udah kita fokusnya ke JavaScript. Jangan pilih yang PHP, jangan pilih yang ASP gitu ya. Tapi kalau kita yang sudah terlanjur nih dari awal sudah lama nih belajar PHP, ya udah ya. Tambah pengetahuan nggak masalah, malah lebih bagus. Tapi kalau yang bagi yang baru atau yang memang pemula di dalam web development, rekomendasi saya pilihlah framework yang memang menyesuaikan dengan tren teknologinya. Kenapa? Karena kebutuhan tenaga kerjanya akan memang membutuhkan di bagian itu, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada mobile first development. Ini tadi sudah sempat saya bahas bahwa kalau pengembangan orang awal gitu ya, mereka desainnya di browser dulu gitu ya, baru di mobile. Nah, kalau ini dibalik, mobile dulu baru ke browser. Kemudian ada teknologi VR dan teknologi AR, ya, virtual reality dan augmented reality. Nah, ini juga akan ramai juga nanti ya. Coba kunjungi situs WebDev, di situ akan dijelaskan terkait dengan VR dan AR di dalam web development. Nah, kemudian ada JavaScript framework, ada push notification. Nah, push notification ini sebenarnya terkait juga dengan progressive web apps tadi, ya. Jadi gimana aplikasi web yang secara
front end dan back end-nya itu di develop di dalam sebuah environment browser gitu ya. Tapi ketika dia dibuka di dalam HP atau smartphone, kita ada notifikasi yang seperti aplikasi mobile ya, seperti punya Android gitu ya. Kita bikin APK-nya Android. Nah, ini juga ramai juga nih ya, push notification. Nah, yang terakhir ini tidak akan pernah ketinggalan gitu ya, mau di tahun berapapun yang namanya cyber security ya, ini selalu menjadi seksi di dalam sebuah pengembangan sebuah sistem ya. Baik itu di dalam sistem apapun, yang namanya security pasti menjadi salah satu faktor pertimbangan ya. Nah, jadi cyber security ini terkait dengan sebenarnya kebutuhan pengembangan aplikasi ke depan. Misalnya di mobile banking, payment gitu ya, pembayaran, e-commerce, blockchain dan sebagainya sih, ini masuk ke dalam cyber security-nya ya. Nah, ini trends-nya. Ya, jadi kesimpulannya bahwa kalau kita mau menjadi front-end developer atau back-end developer atau full-stack developer, kita harus pilih dulu yang minat kita tadi. Karir kita ini mau kemana? Kalau memang saya mau fokus, udahlah jadi front-end developer. Kenapa? Saya orangnya suka gambar, saya orangnya lebih suka seni, saya paling suka lihat yang menarik-menarik. Nah, arahnya lebih cocok ke front-end developer. Ya. Itu contoh saja. Nah, kemudian yang kedua, ikutin roadmap web developer yang ada di roadmap.sh. Ini supaya kita tahu pengembangan teknologi ke depan, karena ini pasti update terus, ya. Sama kunjungi juga di W3C School sama di WebDev, ya. Di situ kalau kita mau ngikutin perkembangan web development, semuanya lengkap di situ. Kita mau belajar apa, mulai dari yang basic sampai yang expert ada. Nah, jangan lupa juga start coding gitu ya, praktik ya, intinya ya, apapun itu kalau kita mau bisa bikin produk sesuatu, kita harus latihan ya. Kita mau bikin nasi goreng saja, supaya nasi gorengnya bisa enak, kita harus belajar memasak, apalagi kita belajar coding gitu ya. Nah, untuk coding ini saya rasa sebuah kebiasaan ya, lama-lama juga pasti bisa kalau kita memang membiasakan diri kita di dalam lingkungan pemrograman. Jadi yang masih baru atau sebagainya, belum pernah membuat website dan sebagainya, jangan takut untuk belajar terkait dengan web development. Gitu. Nah, terkait dengan situasi kita, saya rasa pekerjaan yang menjadi seorang programmer akan sangat dibutuhkan ke depan. Ya. Karena kita bisa bekerja dari mana saja gitu ya, kapan saja. Bahkan istilahnya sekarang itu ada programmer freelance ya. Anda tidak terikat dengan perusahaan mana gitu ya. Anda hanya mitra. Anda bebas menentukan pekerjaan dan sebagainya. Anda mau jam kerjanya mau siang, pagi, malam, bebas. Ya. Nah, baik, menurut saya seperti itu. Terima kasih kesempatannya. Kalau ada kurang, saya mohon maaf gitu ya. Mungkin kita bisa lebih banyak diskusi terkait dengan pengalaman. Walaupun saya nggak terlalu banyak pengalaman. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hercules, sangat menarik pembahasannya mengenai web development di tahun 2020. Tadi sudah kita simak banyak sekali teknologi-teknologi dan apa yang harus dipelajari, terutama buat adik-adik mahasiswa ya, dan juga para praktisi dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab kita buka untuk 3 pertanyaan ya. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan dari YouTube maupun dari Bisa Tampil, silakan. Dan dari teman-teman di kantor Bisa AI, silakan juga, lumayan banyak programmer kita di kantor. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, saya coba pertanyaan yang pertama dari Pak Albar. Kira-kira menurut Pak Chris, bagaimana cara mengintegrasikan
dari sisi front end dengan back end. Nah, ini ada case-nya React.js dan juga Laravel untuk database-nya cocoknya pakai seperti apa. Sebenarnya udah dijawab ya Pak ya tadi. Tapi boleh mungkin di-review sedikit. Silakan Pak. Oke, jadi JavaScript di sini merupakan sebuah framework ya, React.js. Ini bisa sebenarnya untuk kita develop di bagian front end-nya atau di bagian back end-nya. Nah, Laravel itu salah satu framework yang memang base-nya adalah server-side PHP, ya, bahasa server-side PHP. Nah, jadi kalau mengintegrasikan, saya rasa di dokumentasinya ada gitu ya, kita mau pakai di bagian mananya. Apakah React.js-nya ini memang digunakan untuk flexibility di bagian front end saja, atau memang mau dikoneksikan dengan server side Laravel-nya. Nah, biasanya ini di-convert dulu datanya data yang mau kita simpan di dalam backend ke front end itu berupa data JSON, ya, data JSON-nya. Nah, kemudian kalau ditanya database yang cocok, saya rasa ini ibarat apa ya? Ibarat kita mau makan nasi goreng, itu nasi goreng pete atau nasi goreng sosis. Jadi sesuai selera sebenarnya. Mau database apa yang cocok, ya. Cuma pertimbangannya, ya, berbayar atau tidak, enterprise atau tidak, gitu ya. Kalau kita mau suka yang lebih free, gitu ya, bisa pakai MariaDB atau Postgre. Sebenarnya tadi sudah direkomendasikan sama si Kamran, lebih bagusnya pakai Postgre SQL. Yang mungkin itu secara singkat. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah belajar web dan mobile development dapat dilakukan secara bersamaan jika ingin membuat website yang juga dijalankan sebagai mobile apps? Apa saja pertimbangannya? Mungkin sedikit menyinggung mobile apps, Pak. Iya, jadi sebenarnya ada dua kenapa sih tren teknologi tadi mengarah ke progressive app gitu ya? Sebenarnya karena memang ada gap antara pengembangan website secara web apps dan mobile apps gitu ya. Nah, kalau secara bersamaan saya rasa tidak ada salahnya ya kalau kita mau belajar secara bersamaan. Berarti kan kita membutuhkan effort yang lebih banyak atau meluangkan waktu yang lebih besar gitu ya untuk belajar sesuatu yang banyak gitu ya atau lebih luas. Nah, kalau misalnya mobile apps tadi ada progressive web apps, sebenarnya itu mengkombinasikan antara kelemahan di web apps dan mobile apps. Karena sementara gini, kita ini kan berada di transisi sih sebenarnya. Kalau saya bilang itu di mana di tahun era 2000-an sampai 2020 gitu ya. Bukan 2000 sampai 2015-an itu e-commerce belum booming gitu ya. Jadi orang mungkin mengakses internet masih belum terlalu banyak melalui mobile phone gitu ya. Mungkin orang mengakses internet atau website itu biasanya langsung dari komputer gitu ya. Nah, terkait dengan perkembangan teknologi sekarang yang memang menjurus kita, mengarahkan kita lebih banyak menggunakan mobile atau smartphone nih. Kenapa? Karena di situ ada mobile banking, karena di situ ada e-commerce, kita mau belanja online dan sebagainya. Jadi tren pengembangan IT ini sebenarnya terpengaruh juga ke dalam web development, sehingga kebutuhan tadi gitu ya, kita mestinya beradaptasi juga gitu ya, kita mau belajar mana. Nah, kalau misalnya saya masih belum pernah belajar apapun terkait dengan web development, saya langsung pilih belajar yang memang mengarah ke trennya ya. Karena ngapain saya belajar sesuatu yang nanti secara setahun 2 tahun ke depan yang dibutuhkan tuh ini nih yang paling banyak skillnya gitu ya. Nah, ini daripada kita buang-buang waktu belajar banyak bahasa pemrograman, mending fokus ke satu saja. Itu. Kalau memang misalnya mobile apps, ya mungkin
apa namanya, fokusnya lebih ke bahasa-bahasa yang sifatnya fokus di pengembangan web aplikasi mobile-nya gitu ya. Misalnya di JavaScript tadi ada React.js, ada Vue.js, ada AngularJS. Nah itu kita nggak perlu lagi yang belajar PHP, HP dan sebagainya. Ya. Nah menurut saya seperti itu. Jadi sebenarnya pilihan kita mau yang lebih apa namanya, lebih ringkas, lebih apa namanya, lebih efisien. Tapi setidaknya kita fokus dengan apa karir kita mau kemana dulu. Itu Pak Oktap ya. Baik, terima kasih Pak Hercules jawabannya. Kemudian terakhir Pak, ada pertanyaan dari saya himpun dari teman-teman komunitas dan juga dari YouTube. Rekomendasi belajar yang tepat untuk web dan juga peluang kedepannya untuk web programmer, terutama back-end developer, front-end, integrator, dan sebagainya. Wah, kalau tadi di slide pertama saya tadi sudah ada ya terkait dengan potensinya bahwa web development ini ranking 3 pekerjaan IT yang paling laris di dunia. Ya, artinya kalau kita mau belajar terkait dengan web development, memang basic awalnya adalah tadi di roadmap punya Kamran tadi, pengetahuan-pengetahuan dasar IT terkait internet, kemudian terkait dengan Git dan sebagainya itu sebenarnya harus dikuasai dulu ya sebelum kita ke pemilihan mau jadi front end developernya atau back end developernya atau ke full stack developernya. Nah, pilihan tadi gitu ya, pilihan tadi ini sebenarnya sudah ada apa namanya petanya sendiri-sendiri ya. Dan saya rasa kalau kita di Indonesia atau prospek kita di Indonesia ini kebanyakan ya, kebanyakan gitu ya. Kalau kebanyakan saya rasa lebih banyak orang yang suka di back end-nya gitu ya, atau bahkan bisa jadi full stack developer. Karena ini pengalaman saya Pak Octaviano di daerah ya. Pengalaman saya di daerah programmer itu biasanya suka silent factor. Istilahnya itu silent factor atau single factor ya. Jarang yang suka apa namanya berkolaborasi gitu ya. Atau diam-diam tahu-tahu bisa bikin ini gitu ya. Wah, langsung dia ini. Nah, pengalaman saya di daerah mencari seorang front end developer itu sangat susah. Ya. Padahal front end developer ini sebenarnya ibarat apa ya? Saya bilang itu karena antar muka yang memang dilihat sama klien di awal itu adalah tampilan. Tampilan ini kan pencitraan atau untuk promosi. Kalau dari sisi bisnis, orang akan lihat tampilannya dulu. Fungsional belakangan. Beda kalau kita bagian back end developer. Yang penting berfungsi dulu. Tampilan nanti dulu. Biasanya gitu. Ya, makanya kalau menurut saya apa ya? Sebenarnya niat kita mau pilih mana, karirnya semua sama saja menurut saya. Semua punya peluang yang sama, ya. Semua punya peluang yang sama untuk bisa membuka pelajaran apa namanya lapangan pekerjaan. Karena memang programmer sekarang gitu ya, programmer sekarang ini salah satu karir yang memang paling banyak dicari di era disruption. Kebutuhan skill coding itu kalau bisa ya bahkan di kurikulum apa namanya Aptikom itu kalau bisa tuh sebelum orang masuk kuliah tuh sudah bisa ngoding, bahkan di SMP itu misalnya sudah bisa ngoding gitu walaupun dasar-dasarnya saja. Nah ini yang menariknya nanti gitu Pak Octaviano. Ya, baik. Terima kasih Pak Hercules atas jawabannya. Ya, menarik ya. Jadi, adik-adik semua yang masih mahasiswa atau yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, dapat coba terlebih dahulu bagaimana kita membuat aplikasi yang mungkin web ya. Ini banyak pilihan sekali. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hercules, bisa menggunakan misalkan dengan Python, dengan PHP, dan lain sebagainya. Jadi,
fokuslah pada satu ya Pak ya, satu bahasa pemrograman, jangan semuanya kita kuasain, gitu ya Pak ya. Ya. Ya, oke. Ya baik, terima kasih Pak Hercules setelah sharing kepada kita semua. Jadi untuk yang pertanyaan berikutnya nanti mungkin boleh saya coba bantu jawab di sesi yang kedua. Terima kasih Pak Hercules. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi yang kedua karena tidak ada moderator pada hari ini, jadi saya akan coba menyampaikan secara singkat. Untuk sesi yang kedua mengenai tutorial kode igniter untuk front end dan back end. Tapi ini hanya sekilas ya, karena apa namanya, dari sisi waktu mungkin tidak akan cukup. Kita akan buat sesi tambahan nanti ya, nanti saya jelaskan kapan waktunya, di mana sesi itu lebih ke arah bootcamp ya, lebih banyak sesinya, sekitar 4 jam kita akan belajar kode igniter. Namun di sini saya bahas terlebih dahulu beberapa pendahuluannya, seperti itu mungkin. Baik, saya coba share screen saya sedikit. Ya, terus terang kalau saya programming yang saya kuasain itu Python ya. Saya biasanya back-end-nya saya menggunakan Python Flash ataupun Django, dan front end-nya pun sama Flash dan Django. Namun dulu saya pertama kali belajar itu pasti banyak orang yang belajar juga menggunakan PHP pertama kali, karena dengan PHP ini ya sebenarnya cocok ya untuk belajar. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan juga yang menguasai PHP, karena ini kemudahan